Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Pembahasan yang pertama, pengertian analisa hubungan genre. Analisa hubungan genre merupakan suatu analisa yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Analisa hubungan genre ini disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun. Bahasa dan isinya juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pembahasan yang kedua, tujuan menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Di sini ada 5 poin penting dalam tujuan menganalisis hubungan genre. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan analisa yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos analisa di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, analisa yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan analisa yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah dalam bentuk analisa setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Dan yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan teratur dan benar. Lalu pembahasan yang ketiga, manfaat menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan ilmiah. Di sini ada 7 poin manfaat menganalisis hubungan genre. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, pembahasan yang keempat, hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian sangat penting dalam laporan penelitian. Pada laporan penelitian abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Abstrak disebut juga ringkasan atau intisari. Yang kedua, pendahuluan. Isi tahapan pendahuluan laporan penelitian dan pada proposal penelitian pada dasarnya sama. Oleh sebab itu, genre mikro yang digunakan untuk mengungkap tahapan pendahuluan dan penutup relatif sama, yaitu eksposisi atau meliputi deskripsi. Pendahuluan pada laporan penelitian merupakan pengungkapan hasil pelaksanaan dari rencana yang sudah dikerjakan, sehingga modalitas dan penanda waktu yang digunakan menggambarkan waktu lampau. Landasan teori atau tinjauan pustaka. Berikut dari kedua ini berisi 2 hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyampaikan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Dan yang keempat, metodologi penelitian. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi laporan, rekon, dan prosedur.
Deskripsi yang digunakan untuk mengklasifikasi data. Rekon yang digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Dan prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut dari kedua ini terdiri atas dua hal yang berbeda. Genre mikro yang digunakan untuk diungkapkan ketahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah deskripsi dan diskusi. Dan yang keenam, penutup. Untuk menyampaikan simpulan dan saran genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan yang merupakan jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang disampaikan pada pendahuluan. Hubungan genre pada teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan merupakan unsur yang saling berhubungan, yaitu ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Struktur teks yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu direalisasikan oleh genre mikro dengan diisi dan fungsi retoris masing-masing. Langkah-langkah penulisan teks laporan penelitian. Yang pertama, penulisan pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ditulis pada latar belakang masalah adalah hal-hal yang menimbulkan masalah. Biasanya ditujukan dengan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah. Manfaat yang ditulis adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis hasil penelitian. Penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang ditulis di bagian ini adalah teori-teori yang digunakan dalam menjelaskan atau mengkaji variabel-variabel penelitian. Teori yang digunakan harus ditulis sebagai kutipan untuk penelitian eksperimen dan deskriptif korelasional. Biasanya bagian ini dilanjutkan dengan penulisan kerangka berpikir dan hipotesis. Penulisan metodologi penelitian. Yang ditulis pada bagian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan proses penelitian. Selanjutnya, penulisan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, data disajikan dan dianalisis untuk menemukan suatu jawaban terhadap rumusan masalah, di mana terdapat pada bagian pendahuluan. Pada pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel dibahas satu persatu. Terakhir, penulisan penutup. Yang ditulis pada bagian ini adalah simpulan dan saran. Simpulan ditulis berdasarkan hasil penelitian, sedangkan saran ditulis berdasarkan simpulan yang telah ditulis sebelumnya. Langkah-langkah penulisan teks laporan kegiatan. Yang pertama, penulisan pendahuluan. Yang ditulis pada bagian ini adalah latar belakang kegiatan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, dan strategi gambaran tentang jenis dan bentuk suatu kegiatan. Yang kedua, penulisan deskripsi kegiatan. Nah, di bagian ini adalah nama kegiatan, lokasi, waktu, dan pelaksana. Pelaksana itu sendiri adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Penulisan pelaksanaan kegiatan. Yang ditulis pada bagian ini adalah rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang dinyatakan. Terakhir,
penulisan penutup. Pernyataan simpulan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik, relatif lancar, dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Saran yang ditulis adalah cara perbaikan yang berguna bagi kegiatan yang akan Materi yang terakhir yaitu sistematika penulisan karya ilmiah. Di sini ada 3 bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau tabel. Bagian isi berisi 3 bab, di mana ada bab pendahuluan, bab isi, dan bab penutup. Bab pendahuluan di sini terdiri dari 5, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau manfaat. Bab isi berisi kajian teoritis dan pembahasan, sedangkan bab penutup berisi simpulan dan saran. Pada bagian penutup, terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.